Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, satu bulan yang di dalamnya terdapat 10 hari paling istimewa sepanjang tahun, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat hukum kurban, kita akan bisa membayangkan bahwa seharusnya mayoritas muslimin itu berkurban. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hukum berkurban itu sunnah kifayah untuk satu keluarga. Artinya satu keluarga itu satu hewan kurban bagi yang mampu. Kata-kata mampu di dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan adalah keluarga tersebut memiliki simpanan atau memiliki makanan yang senilai dengan kurban tersebut untuk hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Artinya satu keluarga yang memiliki tabungan, memiliki makanan yang kalau di total itu nilainya senilai dengan hewan kurbannya, maka dia sudah sunnah kifayah untuk keluarga tersebut berkurban. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Definisi yang mampu di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali ini adalah orang tersebut bisa berkurban meskipun harus berhutang, asalkan dia mampu membayar hutangnya setelah itu. Sedangkan di mazhab Hanafi, bahkan mazhab ini mengatakan bagi orang yang memiliki nisab harta senilai nisab emas, artinya adalah memiliki tabungan senilai 85 gram emas, entah tabungan entah perhiasan senilai 85 gram emas, maka dia wajib untuk berkurban. Ini mazhab Hanafi. Kita lihat dari 3 pendapat tadi, maka kita bisa bayangkan kalau orang kaya memiliki 85 gram emas, menurut mazhab Hanafi wajib untuk berkorban. Untuk orang yang tidak memiliki tabungan sebanyak itu, kalau dia mampu berhutang, kata mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dia sunnah muakkad, asalkan bisa bayar hutangnya setelah Idul Adha itu. Dan sunnah kifayah bagi satu keluarga menurut mazhab Syafi'i bagi keluarga yang memiliki makanan dan tabungan yang senilai hewan kurbannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini menurut 4 mazhab tadi, maka kita bisa bayangkan seharusnya mayoritas muslimin itu berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, yang dalam sabda ini kita akan terdorong, tergerak untuk berkurban karena saking istimewanya fadilah dan keutamaan berkurban. Rasulullah SAW bersabda demikian, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabu ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam itu berbuat satu amalan, mengamalkan satu amalan di hari nahar, hari Idul Adha, satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding daripada menyembelih kurban, menumpahkan darah hewan kurban. Artinya amalan yang paling Allah cintai di hari Idul Adha itu adalah menumpahkan darah hewan kurban, adalah berkurban. Amal yang paling Allah cintai. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Hewan kurban itu nanti akan datang nanti di hari kiamat, lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, menemui para pekurbannya, menjadi bukti bahwa dia telah melakukan amal yang paling Allah cintai tadi. Ini sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan kurban. Rasulullah masih melanjutkan, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya darah yang tertumpah itu, darah hewan kurban yang ditumpahkan itu akan sampai di satu tempat di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh bumi, menyentuh tanah. Artinya kurban kita itu Allah apresiasi sedemikian rupa, Allah simpan, Allah rawat amal kita itu untuk dipertemukan dengan kita nanti di mahsyar. Maka Rasulullah tutup hadis ini dengan fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa kalian ketika berkurban itu. Kalau ketika kita berkurban, kita mengingat hadis ini, kita ingat bahwa darah hewan kurban kita ini nanti akan menjadi bukti di hadapan Allah, karena Allah simpan itu amal kita. Kemudian hewan kurban itu nanti akan menemui kita di mahsyar, lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Bapak-Ibu rahimakumullah, maka mari kita berkurban, melakukan amal yang paling Allah cintai di tanggal 10 Dzulhijjah. Satu lagi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita membeli hewan kurban ini
di PT Ayo Kurban, terutama untuk keluarga besar Al-Fatih. Kenapa? Karena PT Ayo Kurban ini PT yang modalnya dan pengelolaannya secara wakaf produktif. Dengan kita membeli hewan kurban di PT Ayo Kurban, insya Allah sama saja kita telah mendukung gerakan wakaf. Dan keuntungan daripada PT Ayo Kurban ini disalurkan untuk membiayai pendidikan santri-santriwati di Pondok Pesantren Madrasah Al-Fatih. Maka ketika kita berkurban, selain kita mendapatkan keutamaan tadi, kalau kita membelinya di PT Ayo Kurban, insya Allah kita juga mendapatkan pahala berwakaf. Mendukung PT yang dikelola dengan wakaf, keuntungannya disalurkan untuk wakaf pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan kurban, melaksanakan amal yang paling Allah cintai di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.